November hari Senin kita akan belajar tentang tugas-tugas pokok gereja. Tugas pokok gereja itu ada 5. Yang pertama berkaitan dengan liturgia atau gereja yang meneruskan. Yang kedua gereja yang melayani atau diakonia. Yang ketiga gereja yang mewartakan atau kerikma. Yang keempat gereja yang bersekutu atau koinonia. Dan yang terakhir adalah gereja yang memberi kesaksian atau martiria. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai hari ini kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak. Silakan. Amin. Selamat siang, Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Sayang. Terima kasih karena Engkau memberkati kami dari pagi tadi hingga pada siang hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar PAK. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir sehingga apa yang disampaikan oleh Patria dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah juga teman-teman kami yang sedang sakit, semoga mereka segera pulih dan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Bapak kami. Jadi kita berdoa bagi teman-teman yang masih sakit, semoga mereka segera dipulihkan, termasuk juga bukan hanya kelas kita juga, tapi siapa saja yang sakit. Baik teman-teman, dari sini saya ada 5 tugas pokok gereja: liturgia, kemudian koinonia, kerikma, diakonia, dan juga martiria. Tapi untuk saat ini kita akan bicarakan tentang liturgia, lebih-lebih kita akan menyangkut membahas tentang sakramen gereja Katolik. Baik, kita perhatikan di slide ini ya, ringkas saja ya. Sangat bagus, sakramen yang pertama kali terima sebelum terima sakramen yang lain. Semua gereja Katolik maupun Kristen Protestan juga mengakui bahwa sakramen bagus sebagai sakramen, maka sebagai sarana untuk masuk ke dalam persatuan dengan gereja Kristus itu. Ya. Sebagai dasar seluruh kehidupan Kristen yang menjadi tanda seorang menjadi milik Kristus selamanya secara rohani, ditandai dengan materi kekal. Jadi sakramen baptis sakramen kekal, artinya sekalipun nanti suatu saat bahwa seseorang itu bukan anggota gereja lagi, masuk gereja Katolik, sudah menerima sakramen krisma. Contohnya, misalnya dalam pertemuan seseorang yang sudah terima sakramen krisma itu diminta untuk memimpin doa misalnya ya, lalu dia siap dengan cara kita ke sakramen pematan ya, pematan atau kita kenal sakramen krisma. Syarat menerima sakramen krisma: mereka yang sudah dibaptis dan belum pernah menerima sakramen itu ya, jelas ya, mereka yang sudah dibaptis tapi belum pernah menerima sakramen krisma atau yang sepadan dengan itu. Kita ke sakramen pematan ya, pematan atau kita kenal sakramen krisma. Syarat menerima sakramen krisma: mereka yang sudah dibaptis dan belum pernah menerima sakramen itu ya, jelas ya, mereka yang sudah dibaptis tapi belum pernah menerima sakramen krisma atau yang sepadan dengan itu. Sini Imelda ya, diingat-ingat ya, sakramen krisma. Kemudian untuk Enzi nanti sekarang baptis, Enzi ya, baptis. Yang sini Tiara, yang sini 5 orang ya, karena nanti sakramen perkawinan. Nah di sana ada 2 kelompok lagi ya, satu kelompok di sini sakramen Ekaristi, yang satunya lagi di sana adalah sakramen apa ya? Satu lagi, 2 lagi ya, tobat. Di sini orang-orang sakit, baptis dan juga krisma. Baik. Yang pertama, apakah forma dan materia sebagai masalah? Pertama adalah materia dan formanya apa? Yang kedua, itu dulu ya, forma dan materianya apa? Yang kedua, rahmat apa yang kita peroleh dengan menerima sakramen tersebut? Jika sakramen itu kita praktekkan dalam beribadah sehari, bagian mana yang digerakkan sebagian
Ya. Baik teman-teman, kita akan mempresentasikan. Jadi teman-teman mempresentasikan dari hasil diskusi. Diwakil dari kelompok, silakan satu saja yang maju kemudian dibacakan. Silakan dari kelompoknya emailnya siapa? Rekan Bastian ya. Dibacakan Mas Bastian yang lain silakan. Dari nomor 1. Oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami yang dari tentang sakramen Krisma. Yang pertama adalah forma yang digunakan dalam sakramen Krisma adalah semoga dimaterai oleh karunia Allah Roh Kudus. Kemudian materi yang digunakan adalah minyak Krisma atau minyak zaitun. Yang kedua, rahmat yang kita terima dalam sakramen Krisma antara lain yang pertama menjadikan kita sungguh anak Allah, kedua menyatukan kita lebih dekat dengan Kristus, yang ketiga karunia Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, yang keempat mengingat kita lebih sempurna dengan gereja, yang kelima menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Kemudian bagian tubuh yang diurapi dalam sakramen Krisma adalah terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian sekarang kita akan mendengar presentasi dari kelompok Sakramen Baptis. Silakan, Maria. Kita perhatikan dari paparan yang dibacakan oleh Maria. Silakan, Maria. Sakramen Baptis. Format dalam sakramen baptis adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Materia yang dipakai sebagai sarana dalam sakramen baptis ialah air. Dengan air baptis membersihkan dari dosa dan diberi kehidupan baru. Yang kedua itu ada kain putih, tanda ciptaan baru yang mengenakan Kristus. Yang ketiga ada lilin, lambang Kristus cahaya dunia, dan iman yang berkorban menjadi terang dunia. Selanjutnya ada rahmat yang kita terima dalam sakramen baptis ialah mendapatkan pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang diperbuat sebelumnya, menjadi ciptaan baru yang digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan. Selanjutnya ada bagian tubuh yang diurapi dalam sakramen baptis adalah dahi yang diurapi dengan air suci. Terima kasih Maria. Dari sakramen urapan rasa sakit ya. Pengurapan orang sakit. Formanya semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan kita dari saudara. Nulis, tolong. Yaitu minyak yang Pura-pura. Iya. Ayo pura-pura. tulisannya beda banget. Lainnya. Rahmat yang kita terima dari sakramen orang sakit yaitu ada persatuan dengan sengsara Kristus. Pemberian sakramen pengurapan orang sakit sudah dimaknai sebagai akses keselamatan dan juga pengampunan dosa, memberi rasa damai dan penghiburan. Pemberian sakramen orang sakit juga mencakup rasa damai dan penghiburan untuk mengembalikan harapan orang untuk sembuh, dan yang terakhir yaitu ada sebagai pengampunan dosa. Poin utama dari pemberian sakramen ini adalah sebagai pengampunan dosa, di mana segala dosa kita akan dihapus atas nama Tuhan. Pada sakramen ini bagian yang diurapi dengan minyak zaitun yaitu telapak tangan kanan dan kiri serta telapak kaki kanan dan kiri. Baik, terima kasih. Ada tambahan berkaitan dengan bagian yang diurapi untuk pengurapan adalah salah satunya adalah dahi, kemudian juga telapak tangan dua-duanya. Itu yang wajib, yang pernah saya baca itu ya, tapi ada juga yang mengurapi juga telapak kaki, jadi bagian 5 bagian ini. Baik teman-teman, demikian kita membahas tentang sakramen ini, tapi yang kita presentasikan 3 tadi ya, sakramen baptis, kemudian krisma, dan juga pengurapan orang sakit. 3-tiganya ini menggunakan sarana, jadi materi adalah minyak urapan,
minyak juga kategumen ya kalau untuk baptis, kemudian yang ketiga minyak krisma ini dengan forma masing-masing. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sampel ya dari 3 sakramen yang kita presentasikan, kita dengarkan tadi? Kesimpulannya apa? Teman-teman ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari apa, Pak? Ya, Kesimpulan dari apa, Pak? kesimpulan dari 3 sakramen ini secara umum, Allah memberikan rahmatnya melalui sakramen untuk keselamatan ya, secara rohani, selamatan manusia secara rohani ya. Walaupun nanti secara jasmani kemungkinan bahwa kita bisa tak hidup lagi atau tidak, itu kan berkaitan dengan sakramen pengampunan sakit, tapi kita diselamatkan secara rohani. Baik begitu. Nah, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Bentar ya, teman-teman. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kita. Silakan yang bertugas siara ya. Silakan. Kita hening sejenak, tenang, persiapkan diri untuk berdoa. Baik, mari Patria dan teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Pada hari ini kami berkumpul dalam kelas ini untuk belajar pelajaran agama Katolik ya Tuhan. Dan pelajaran hari ini sudah berakhir. Kiranya pelajaran yang diberikan Patria bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami terus, begitu juga dengan Patria ya Tuhan. Kiranya berkatilah kami agar kami juga selalu terus berjalan di jalan Bapa ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kiranya kami sempurnakan dengan doa